Terselesaikan kasus TV LED Toshiba 24 in yang gambarnya gelap, ternyata tadi kerusakan bukan di lampu backlightnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan pada video kali ini saya ada kerjaan sebuah TV LED Toshiba ya. Ini 24 in besarnya. Kondisi TV ini yaitu kata yang punya tidak ada gambar, tetapi untuk suara katanya ada. Tetapi ini sudah saya nyalakan ya. Sudah saya nyalakan, lampu indikator hijaunya sudah menyala, sudah saya kasih anten, tetapi suaranya tidak ada dan gambarnya pun sama sekali tidak ada ya. Tapi sepertinya ada samar-samar ya. Ada samar-samar, mungkin suara ini volumenya volume minim ya. Ada samar-samar tapi gelap. Oke, untuk mengetahui kerusakannya, mari kita bongkar dulu ya televisinya. Ini dia untuk televisinya, yaitu Toshiba, model nomornya 24L 1600 PJ, yang mana TV ini menggunakan supply-nya adaptor 12 volt ya. Adaptor 12 volt 3 ampere, pakai jack seperti ini. Oke, lanjut kita bongkar dulu unitnya untuk melakukan pemeriksaan. Kita buka dulu untuk baut-bautnya. Tutup belakangnya sudah terbuka. Ada yang nyangkut, ini soket buat speaker ya. Nah, ini dia untuk mesinnya, sangat mungil, kecil mungil ya. Mari kita coba nyalakan lagi sambil mengukur out yang ke lampu backlight ya, apakah tegangannya ada atau tidak ada. Sebelum kita lanjut ke pemeriksaan yang lain, yaitu lampu backlight, kita ukur-ukur dulu ya untuk rangkaian supply lampu backlightnya di sini. Nah, di sini sudah ada pernah melakukan perbaikan sepertinya. Nah, untuk MOSFET ini untuk supply lampu backlight, MOSFET-nya, dan ini untuk IC drivernya, diodanya. Ini keluar ke sini ke kabel hitam dan putih ini. Yang putih pin 1 dari sini, yang hitam pin 4. Ini jumper ya. Ini hanya jumper. Karena di sini pernah dilakukan solder ulang sepertinya. Sudah dilakukan perbaikan, tapi mungkin tidak ditemukan permasalahannya. TV sudah saya nyalakan ya. Coba akan saya ukur pada DC pol ya. Pada pin 1 saya taruh probe merah, dan pin 4 saya taruh ground ya, sesuai kabel. Hanya terukur sekitar 1 volt kurang, 0,9 ya. Biarpun tadi saya matikan dulu. Oke, saya matikan lagi. Saya akan mengambil sebuah alat ukur lampu backlight ya. Alat ukur lampu backlight sederhana, rakitan sendiri. Di sini menggunakan supply 5 volt, dari baterainya tidak ada. Saya menggunakan charger HP ya untuk supply-nya. Ini akan saya connect ke sini, ke multitester. Nah, ini saya menggunakan supply 5 volt dari charger HP. Ini keluarnya untuk alat ini keluar 112 volt ya. Untuk membuat alat ini pernah saya posting ya dulu di postingan saya. Oke, selanjutnya akan saya ukur. Nah, ini soket yang ke lampu backlight. Di sini kabel putih biasanya plus,
Dan untuk kabel hitam ini yaitu minus ya. Apakah ini tanpa beban 114 ya, sekitar 115 alat ukurnya. Nah, ini menunjukkan 22 volt. Yang menandakan bahwa lampu ini menyala ya. Tuh ya, terlihat menyala ya. Sama-sama terlihat menyala. Lampu backlight ini sekitar 22 volt. Berarti mungkin untuk lampunya ini berisi 10 ya, 10 atau 8 ya, kurang lebih untuk lampu backlightnya. Berarti untuk lampu backlightnya tidak usah kita bongkar ya, karena ini menyala ya lampu backlightnya. Saya ukur memakai alat ini. Ini kemungkinan besar untuk kerusakannya ada pada rangkaian ini ya, rangkaian blok dari DC step up, yang mana di sini 12 volt untuk tegangan dari adaptor ini dinaikkan memakai rangkaian DC step up ini. Saya lepas dulu untuk alat ukurnya. Saya pasang dulu kabel testernya tadi karena dibuat ngetes display alat ukur lampu backlight ya. Nah, di sini groundnya kita simpan di sini. Untuk 12 volt masuk ke dioda ada ya. Dioda ada di sini. Di MOSFET pun ada 12 volt. Nah, sedangkan untuk DC step up itu biasanya yang dimainkan yaitu di bagian groundingnya ya, groundnya, minusnya. Jadi untuk plusnya kalau kita simpan di sini di pin 1 soket dan groundnya di body, dia akan terukur tegangan dari adaptor ya, 12 volt. Tapi kalau hitamnya di sini di kabel out yang buat minus lampu backlight, ini terukur cuman 1 volt sekian ya. Karena yang dimainkan di sini yang keluar dari IC ini, IC driver inverternya, driver DC step up nya, yaitu minus. Lanjut kita periksa-periksa dulu untuk kerusakan dari rangkaian ini ya. Oke, lanjut saya periksa-periksa dulu. Untuk nomor IC-nya yaitu untuk IC driver lampu backlight-nya di sini saya lihat menggunakan 58A ya, 33858A, dan untuk MOSFET-nya yaitu menggunakan 72736 ya. Yes, nomornya ini yang bawah. Coba kita ukur dulu untuk MOSFET-nya apakah dalam keadaan rusak atau tidak. Untuk MOSFET-nya kita posisikan pada daya skala dioda. Saya ukur untuk MOSFET-nya di sini. Sepertinya untuk MOSFET tidak ada kerusakan. Untuk dioda coba saya ukur. Nah, untuk dioda coba saya kecilkan dulu biar testernya terlihat. Ya, untuk dioda yang ini sepertinya nge-short ya sob ya. Untuk diodanya kita ukur bolak-balik ya pada skala dioda. Di sini tidak ada tahanan ya untuk dioda ini. Nanti akan saya coba buka dulu untuk diodanya sob ya, dioda yang ini, karena MOSFET saya ukur bagus tadi. Oke, saya buka dulu diodanya. Oke, nah, diodanya sudah terlepas ya. Diodanya sudah terlepas. Nanti akan saya ukur lagi dengan posisi dilepas ya. Kita nunggu dingin dulu. Oke, pada posisi sudah terlepas saya ukur dulu untuk diodanya. Saya ukur-ukur lagi. Saya simpan di sini aja kali ya. Testernya biar terlihat. Nah, coba saya ukur diodanya. Nah,
ternyata benar untuk diodanya ini nge-short atau konslet ya, bolak-balik ini terukur terhubung ya. Oke, saya carikan dulu untuk diodanya, kalau ada yang sama nanti, kalau tidak kita cari persamaan ya. Ini seri diodanya, jadi saya zoom apakah bisa terlihat. Nah, SS5150C, di bawahnya ada tulisan lagi 1740. Nah, ini diodanya. Oke, saya carikan dulu diodanya. Oke, saya di sini tadi mencari-cari di mesin bekas ya, mesin-mesin yang sudah rusak ini. Nah, di sini ada bekas TV sub juga ya. Untuk rangkaian lampu backlightnya yaitu ini, dan diodanya dia memakainya seperti ini ya, dioda biasa konvensional yang ada kakinya. Kalau dipasang di sini takutnya kurang bagus ya. Dan ini ada lagi untuk TV sub, ini juga ada rangkaian step up-nya di sini. Ini untuk MOSFET-nya, dan ini untuk diodanya ya, berbentuk kaki 3 mirip MOSFET. Tapi sebenarnya ini dioda ya, D7601. Ini bisa sebenarnya pakai yang ini, tapi kurang bagus, kita cari yang sama lagi nanti. Nah, dan ini saya ada sebuah mesin bekas TV LED LG juga ya. Di sini juga ada rangkaian untuk DC step up-nya di sini. Untuk lilitannya sudah pada hilang. Nah, ini untuk driver lampu backlight-nya, dan ini untuk diodanya sepertinya hampir sama, cuman beda nomor ya. Nah, untuk lampu diodanya ini menggunakan PJ4156, tapi akan saya coba menggunakan dioda ini ya. Akan saya cabut dulu diodanya karena fisiknya sama ya. Oke, saya cabut dulu diodanya. Saya cabut dulu untuk dioda ini, untuk penggantinya di mesin bekas ya. Kita cari bekas-bekasan. Oke, sudah terlepas. Kita langsung pasang saja ya. Kita langsung pasang ke sini. Mudah-mudahan benar hanya diodanya. Oke, sudah terpasang. Nah, diodanya sudah terpasang ya. Kita nunggu dingin dulu. Dioda pengganti cabutan tadi, dan ini tadi yang rusak ya, kita simpan dulu. Dan nunggu dingin, kita nyalakan lagi TV-nya. Oke, untuk diodanya sepertinya sudah dingin. Terus saya nyalakan lagi. Nah, TV-nya sudah menyala. TV-nya sudah menyala. Apakah lampu backlightnya sudah ada tegangan di sini? Ternyata belum ada ya sob ya. Padahal untuk diodanya sudah diganti, tapi untuk tegangannya masih belum keluar. Coba saya ukur diodanya, apakah diodanya rusak juga. Saya lupa tidak mengukur dulu sebelum dipasang. Tidak sob, untuk diodanya ini tidak short ya. Untuk diodanya tidak nge-short, normal ya diodanya. Oke, mari kita cari-cari lagi kerusakannya. Apakah IC drivernya juga rusak ya yang ini, karena dioda sudah saya ganti masih belum bisa menyala ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya perbaikannya. Tadi ternyata dioda penggantinya ya, setelah saya ukur-ukur ini tidak nge-short ya. Yang cabutan tadi tidak nge-short, tapi ini terukurnya putus ya sob ya. Dioda ini terukur putus. Kita ukur bolak-balik anoda katodanya, tidak menunjuk ya. Tidak menunjuk ya, seperti ini tuh. Putus diodanya. Sedangkan kalau yang bawaannya tadi rusaknya yaitu nge-short ya, konslet. Kalau ini putus. Saya tidak mengecek dulu tadi yang bekasnya, dan akhirnya saya tadi mencabut dioda dari motherboard TV sub ini, yang diodanya berkaki 3 yang mirip MOSFET. Untuk yang kaki 2-nya ini katoda, dan yang ini anoda ya kalau tidak salah.
plusnya yang ini, yang body ya. Ini sudah saya pasang seperti ini ya. Nah, sudah saya pasang seperti ini. Untuk kaki belakangnya saya satukan, dua kaki ini kanan kirinya saya satukan, yang tengahnya ke sini, plusnya ke depan ya. Ini sudah saya ukur-ukur tadi. Saya ukur lagi ya. Kalau ini tidak ngesot dan tidak putus ya. Nah, menunjuk nilai ada tahanan 135 ohm. Kalau dibalik dia tidak menunjuk ya. Berarti diodanya oke ini. Sekarang saya nyalakan lagi. Saya nyalakan lagi ya. Oke, saya nyalakan lagi. Pindah ke DC pole untuk multitester. Tapi biarpun sudah tidak diukur, ini terlihat. Diodanya saya simpan dulu, ini yang bekas. Terlihat udah nyala lampunya ya. Dari ujung lubang-lubang baut ini terlihat udah ada cahaya ya. Nah, saya coba cek ya untuk tegangannya. Ada berapa volt outnya di sini, pin 1 dan pin 4. Nah, di sini terukur sekarang 29,3 ya. Sekitar 30 volt. Berarti ini biasanya 2 renteng ya. Untuk lampu backlight-nya 2 batang, maksud saya 2 batang, per batangnya 5 mata kancing biasanya. Jadi totalnya 10 mata kancing, karena terukurnya tadi sekitar 30 volt. Ini sudah nyala sob. Diodanya panas tidak? Tidak ya, diodanya tidak panas. Kita lihat penampakannya. Nah, sekarang sudah menyala ya, TV-nya sudah menyala. Saya kasih anten dulu. Saya kasih anten. Nah, gambarnya sudah ada sob. Ini saya matikan lagi, takut CR nanti. Ya, TV-nya sudah menyala, alhamdulillah terselesaikan. Ini sepertinya sudah diperbaiki ya, entah sama yang punya, entah ke bengkel ya, karena sudah disolder-solder. Cuman mungkin tidak ketemu untuk penyakitnya, ternyata sepele ya sebenarnya, bukan lampu backlight maupun driver. Ini hanya kerusakan pada diodanya ngesot sob ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat untuk tutorial hari ini. Akhir kata dari saya, Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.